Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali anak-anak ibu. Nah, anak-anak, ada yang sebelum kita lanjut pada pembelajaran pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa supaya pertemuan dan pembelajaran kita pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Coba kalian cek di sekeliling kalian, siapa sahabat kalian yang gak masuk? Ayo, cek kawannya. Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kalau kalian hadir semua, maka hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, anak-anak, di sini siapa yang tahu mengenai pengertian persatuan dan kesatuan? Ayo tunjuk tangan, siapa? Tidak ada yang tahu? Baiklah, jika kalian tidak ada yang tahu, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian dari persatuan dan kesatuan. Anak-anak, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Atau bisa juga diartikan berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, mulai dari ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat. Nah, anak-anak, sedangkan mengenai pengertian kesatuan adalah kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Nah, jadi yang dimaksud dengan persatuan adalah satu kesatuan yang dari berbagai corak seperti ras, budaya, dan juga adat istiadat, sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi satu keutuhan. Nah, anak-anak, untuk menciptakan suatu persatuan dan kesatuan, maka diperlukan salah satunya adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, kalian ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, siapa? Tidak ada? Baiklah. Anak-anak, yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa yang dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, anak-anak, itulah yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda. Nah, adapun nilai-nilai yang bisa diterapkan, nilai-nilai Sumpah Pemuda ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kalian. Salah satunya adalah dengan cara menghormati keragaman suku, bangsa, dan agama. Nah, contohnya adalah tidak boleh mengejek dan juga menjelek-jelekan satu suku dengan yang lainnya. Dan juga tidak boleh menjelekkan satu agama dan lainnya. Misalkan teman kalian ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Maka kita yang berbeda agama tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekan mereka. Misalkan kalian yang beragama Islam menjelek-jelekan saudara kita yang beragama non-muslim, maka itu tidak boleh. Jadi, kita harus senantiasa menghormati keragaman suku, bangsa, dan juga agama sebagai bukti atau penerapan dalam mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda.
Nah, selain itu, dengan kalian juga bisa mengamalkan atau menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dengan cara menghargai pendapat teman. Salah satunya adalah cara menghargai pendapat teman adalah di sini Ibu ada gambar guru yang sedang memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk bertanya. Nah, maka kalian sebagai peserta didik yang lain tidak boleh tidak boleh disela ataupun diejek pertanyaan atau tanggapan dari teman kalian. Kalian harus tetap menghormati mereka yang bertanya serta menghargai pendapat dari teman kalian. Misalkan pada saat diskusi. Nah, kalian boleh menyanggah, namun jangan sampai menyakiti hati teman kalian. Kalian tetap harus menghargai pendapat dari mereka, karena di antara kita tidak mungkin pendapatnya bisa semuanya sama. Pasti kita semua memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Maka dari itu, setiap pendapat orang lain haruslah kita untuk menghargai dan tidak boleh untuk menyakiti hati mereka. Oke, anak-anak, selanjutnya selain itu adalah cara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengikuti upacara dengan hikmat. Nah, di sini Ibu ada contohnya, yaitu mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Itulah bentuk dari nilai-nilai pengamalan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan. Contohnya adalah mengerjakan tugas kelompok. Nah, belajar bersama teman kalian. Nah, dan selanjutnya adalah rukun dalam perbedaan. Contohnya di sini adalah rukun dengan sesama teman, baik dari ras, suku, dan agama yang berbeda. Jadi kalian harus senantiasa menerapkan hidup rukun dan tidak boleh saling menjelekkan ataupun bertengkar dengan teman kalian yang berbeda agama, ras, dan juga suku. Baiklah, selanjutnya anak-anak, di sini sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan oleh kalian? Silahkan sebelum Ibu lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Ibu akan membahas mengenai tokoh dari Sumpah Pemuda. Anak-anak, ada yang tahu siapa saja para tokoh-tokoh dari Sumpah Pemuda? Tidak ada yang tahu? Nah, di sini Ibu ada gambarnya. Siapa yang tahu ini? Ayo tunjuk tangan. Siapa ini? Tidak ada yang tahu? Nah, ini adalah salah satu dari tokoh Sumpah Pemuda, yaitu Wage Rudolf Supratman atau yang dikenal dengan W.R. Supratman. Nah, anak-anak, beliau dilahirkan di Jatinegara, Jakarta pada tanggal 9 Maret 1903 dan menamatkan SD-nya di Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan atau menamatkan normal school-nya di Ujung Pandan, yakni di daerah Makassar. Nah, setelah itu beliau menjadi seorang wartawan di daerah Bandung dan juga di Jakarta. Mula-mula beliau ini mengajar sebagai guru SD dan dilanjutkan menjadi seorang wartawan di Bandung dan juga Jakarta. Nah, keahliannya di bidang musik beliau dapatkan sejak beliau kecil dan juga didapatkan dari cara belajar dengan kakaknya. Jadi beliau ini selain sebagai seorang guru dan juga wartawan, beliau juga suka dan senang terhadap musik, yakni yang dia peroleh mulai dari kecil dari kakaknya. Nah, anak-anak,
Pada tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya hasil ciptaannya pertama kali diperdengarkan dengan Kongres Pemuda II. Lagu tersebut sampai sekarang dijadikan lagu kebangsaan sebagai lambang persatuan bangsa. Namun, sayangnya beliau tidak sempat menikmati lagu tersebut dalam suasana kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena beliau telah wafat, yakni beliau wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 di Surabaya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada gambar tentang ada gambar tokoh Sumpah Pemuda selanjutnya. Nah, kalian ada yang tahu ini siapa? Coba perhatikan. Ada yang tahu? Ayo, siapa? Perhatikan. Baiklah, jika tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan mengenalkan tokoh Sumpah Pemuda yang ada di gambar ini kepada kalian, supaya kalian tahu. Nah, ketika kalian melihat foto atau gambar, maka kalian bisa tahu, oh itulah nama tokoh Sumpah Pemuda yang pernah Ibu jelaskan di kelas. Nah, beliau bernama Muhammad Yamin yang dijuluki sebagai seorang yang cerdas dan juga pemberani. Muhammad Yamin dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Nah, sejak muda beliau berpikir cerdik dan juga luas. Beliau ini memiliki cita-cita tinggi, yakni selain memiliki cita-cita tinggi, beliau juga seorang yang sangat gemar membaca. Beliau mempunyai perpustakaan pribadi. Kegiatan politiknya dimulai dengan memasuki Jong Sumatera Nenbon. Nah, pada waktu Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, beliau merupakan seorang yang sangat hebat dalam mengemukakan pendapat melalui pidato-pidatonya. Judul pidatonya yang sangat terkenal waktu itu adalah tentang persatuan bukan perbedaan. Beliau terkenal juga sebagai penyair dan ahli bidang hukum serta juga sejarah. Jadi beliau selain pandai berpidato dan menciptakan pidato, beliau juga terkenal sebagai penyair dan juga ahli di bidang hukum dan juga di bidang sejarah, yaitu adalah Muhammad Yamin yang dijuluki sebagai seorang yang cerdas dan juga pemberani. Beliau ini wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta dan juga dimakamkan di tempat asal kelahirannya. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan kepada kalian seputar materi mengenai mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari maksud Ibu mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, baik dari cara atau bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, serta telah mengenalkan tokoh-tokoh dari Sumpah Pemuda. Di sini Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian. Adakah yang ingin bertanya? Silakan, jika ada materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada Ibu. Sebelum Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian, silakan. Siapa yang ingin bertanya, anak-anak Ibu? Dani, ingin bertanya? Siapa? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham jika kalian tidak ingin bertanya. Baiklah, sekarang karena kalian tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari persatuan dan kesatuan? Ayo tunjuk tangan. Kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik dan juga konsentrasi, maka kalian bisa menyebutkan pengertiannya. Siapa anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan pengertian dari persatuan dan kesatuan? Iya, silakan Ilham.
Apa itu yang dimaksud dengan persatuan dan juga kesatuan? Iya, betul sekali, Ilham. Tepuk tangan dong untuk Ilham. Itu tandanya Ilham mendengarkan penjelasan dari ibu dengan baik. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebutkan pengertian dari Sumpah Pemuda. Siapa anak-anak ibu yang bisa menyebutkan selain Ilham? Ayo, siapa? Iya, silakan Ajeng. Sebutkan pengertian dari Sumpah Pemuda yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ajeng. Hebat anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya anak-anak, pertanyaan ketiga, yaitu siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari nilai-nilai mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Atau siapa yang bisa menyebutkan contoh dari nilai-nilai pengamalan Sumpah Pemuda? Siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa nak. Gak apa-apa, salah itu biasa. Yang terpenting kalian bisa berani menjawab. Urusan salah itu urusan belakangan. Ayo silakan dijawab, tidak usah takut. Ibu gak makan orang kok. Ya, silakan Pak Is. Ya, sebutkan. Iya, bagus. Itu udah pandai anak ibu. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah siapa yang bisa menyebutkan nama-nama dari tokoh pemuda, tokoh Sumpah Pemuda, dan juga tanggal lahirnya? Siapa? Ayo. Ya, silakan Andini. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semuanya paham. Berarti kalian sudah mendengarkan penjelasan dari ibu dengan baik. Baiklah anak-anak, karena ibu merasa kalian semua sudah paham, mungkin pertemuannya kita akhiri sampai di sini ya. Iya, pesan dari ibu, kalian tetap senantiasa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita belajar di rumah ya. Iya, baiklah. Marilah kita menutup pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak atas kesempatannya untuk bertemu pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Ibu akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.